Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita awali renungan kita hari ini dengan berdoa, doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Aku melihat langit terbuka. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku." Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini saya beri judul Hidup Berkeluarga Menjadi Jalan Kekudusan. Bersama Bunda Gereja, hari ini kita merayakan pesta Santo Stefanus Martir. Dia adalah martir yang pertama. Martir berarti saksi, dan di dalam Gereja Katolik Roma, martir adalah seseorang yang berani berjuang sampai mati, menumpahkan darahnya karena membela imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Santo Stefanus adalah orang kudus. Ia telah menyerahkan hidupnya karena mau setia beriman pada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah untuk menjadi kudus seseorang harus menjadi martir? Menjadi martir dalam arti menumpahkan darah tentu tidak. Tetapi menjadi kudus tentu harus ada kerelaan untuk berkorban, karena kekudusan tanpa pengorbanan pasti tidak ada. Seringkali kita berpikir yang namanya kekudusan itu sangat jauh. Kekudusan itu sulit untuk dicapai. Kekudusan itu hanya diperuntukkan bagi para imam, biarawan-biarawati. Atau seringkali kita berpikir yang namanya kekudusan berarti kita harus menjaga jarak dari kehidupan sehari-hari. Tetapi sebetulnya yang namanya kekudusan itu sangat dekat dengan kita. Bisa kita capai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil menjadi kudus dengan panggilan kita masing-masing. Paus Fransiskus di dalam seruan apostolik Gaudete et Exsultate, ia mendorong setiap orang untuk menjalani hidup yang kudus, untuk menuju pada kekudusan hidup. Dan ia memberikan contoh-contoh yang sangat konkret, sangat mudah kepada orang tua. Orang tua yang membesarkan anak-anak dengan keras, dengan setia, itulah kekudusan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bekerja keras, memenuhi kebutuhan keluarga, itulah kekudusan. Anggota hidup bakti yang menghayati panggilannya dengan penuh sukacita, ia memberikan diri dengan sukacita, itulah kekudusan. Seorang suami yang mengasihi istrinya, seorang istri yang mengasihi suaminya sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja, itulah kekudusan. Seorang pekerja yang bekerja dengan kejujuran dan dengan semangat pelayanan,
itulah kekudusan. Kakek nenek yang mengajarkan dengan sungguh, dengan sabar kepada anak-anak atau cucu-cucu untuk mengikuti Yesus, itulah kekudusan. Untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, anak-anak yang belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, itulah kekudusan. Anak-anak yang menghormati orang tua seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah kekudusan. Jadi kekudusan bukan sesuatu yang sulit untuk kita capai, kekudusan bukan sesuatu yang ada di awang-awang, tetapi kekudusan ada di dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita meneladan kesucian, kekudusan dari Santo Stefanus, martir pertama. Kita belajar untuk menuju hidup yang kudus, karena kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita raih, tetapi kekudusan bisa kita capai di dalam kehidupan kita setiap hari, sesuai dengan panggilan dan perutusan kita masing-masing. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita dimampukan untuk menuju pada hidup yang kudus. Tuhan bersamamu, kita sekalian, keluarga kita masing-masing, seluruh karya perutusan, karya pelayanan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.